Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai pengenalan Adobe InDesign. Di sini saya menggunakan Adobe Creative Cloud itu yang versi baru 2020. Nanti kalau misalkan kalian di laptop atau di PC-nya tidak menggunakan Adobe Creative Cloud yang terbaru, mungkin berat atau belum diupdate, itu silahkan menggunakan yang versi di bawahnya 6 atau yang 2019 juga boleh ya, silahkan ya. Format baru ya, atau area baru, atau ini open, itu misalkan di sini yang telah dikerjakan, dilihat di filenya di mana. Pertama, kita membuat area yang baru saja. Nah, di sini ada ukurannya. Kita ubah menjadi cm. Nah, ini ada ukuran potret, format potret, mohon maaf, kemudian ada landscape. Nah, kalau misalkan passing page-nya di checklist, ini menjadi sprint magazine atau si halamannya tuh ada kiri kanan. Tapi kalau checklist-nya dihilangkan, ini tidak ada. Jadi single ya. Kemudian misalnya membuat 5 halaman. Oke. Di oke saja. Tampilannya seperti ini ya. Kalau misalkan mau diatur kembali, kalian klik file, kemudian cari dokumen setup. Nah, di sini ada ukuran marginnya, bagian atas misalkan 4 ya, atau buttonnya kita 1, left-nya, left itu biasanya harus lebih lebar karena nantinya kan akan dilem blok ya. Jadi harus lebih lebar, misalkan 2 ya, kanannya misalkan 1. Oke. Nah, jadi seperti ini. Ini bagian kepala, ini kiri, bawah, sama kanan. Nah, kita buat simulasi ya. Karena InDesign ini untuk mengolah teks, kolom ya, table. Kita membuat dulu. Misalkan di sini kita buat area untuk teks. Kemudian untuk simulasinya, klik kanan, klik fill with placeholder text. Nah, nanti di sini jadi ada teks ya. Nah, untuk membuat kolomnya kalian klik di keyboard Ctrl B Bandung ya. Nah, kalian di sini membuat kolomnya. Kalau misalkan untuk tabloid 1 sampai 3, majalah 3 sampai 5, kemudian koran 6 sampai 11. Kita coba 3 saja ya. Oke. Nah, menjadi kolom seperti ini. Kemudian perhatikan di sini ada plus merah, artinya ada teks yang tersembunyi yang belum semuanya terbaca. Nah, kalian klik menggunakan selection tool, kalian panah ke bawahnya, ditarik saja ke bawah. Nah, kalau seperti ini berarti artinya tidak ada teks yang tersembunyi. Kemudian biasanya majalah ada paragrafnya yang besar di sini ya, awal teksnya yang besar. Misalkan kalian klik T lagi ya ke sini. Nah, kalian klik paragraf, formatting, kemudian cari ini, namanya drop cap. Nah, kalian tinggal ditambahkan saja yang 0 menjadi misalkan 4. Nah, seperti ini. Jadi ininya lebih besar. Kalian perhatikan juga jenis fontnya, karena untuk body text itu biasa yang digunakan itu jenis hurufnya serif dan sans serif. Kemudian untuk ukuran font itu, baik itu majalah, tabloid, atau koran, biasanya 8 sampai 11 pt ya. Kita dilihat dulu. Ini fontsnya 12 ya. Kalau untuk ukuran A4 itu kegedean majalah tuh ya. Jadi harus misalkan 8 sampai 11, berarti 9 saja ya, 9. Nah, seperti ini.
kita tambahkan lagi teksnya ya, karena ini masih kosong. Oke, lebih banyak. Kemudian kita membuat judul, misalkan di sini membuat judul desain komunikasi visual. Nah, itu ukurannya lebih besar. Kalau untuk judul itu dibebaskan, yang jelas lebih besar daripada teks, berarti 2 atau 8 sampai bebas ya, terserah, tergantung formatnya berapa. Misalkan, kalau misalkan untuk ukuran majalah A4, A3, mungkin judulnya jangan lebih dari 60 pt gitu, 100 pt kan itu udah terlalu besar ya. Seperti ini. Kemudian untuk jenis fontnya, klik di sini. Kalian harus banyak nabung font di laptop atau di PC-nya, karena InDesign banyak mengolah teks ya, disesuaikan dengan tema konten majalahnya atau korannya. Kalian setelah diklik jenis fontnya nih ya, ada blok biru, kemudian klik panah ke bawah. Jadi nanti ini jadi memilihnya tidak satu-satu ya. Jadi kita pilihnya menurut panah. Oke, misalkan seperti ini. Nah, kalau misalkan di sini ada garis biru, ini tandanya area teksnya lebar ya. Ini kalian boleh saja ditarik-tarik seperti ini. Tapi kalau kalian banyak gitu ya, garis birunya, judul, subjudul, dan lain-lain, kalian cukup dengan klik kanan di area seperti ini, kemudian klik fitting, fit frame to content. Jadi nanti menyesuaikan teksnya ya. Mohon maaf, menyesuaikan yang biru ini dengan teks. Gitu. Setelah itu, coba kita membuat subjudul ceritanya ya. Klik kanan, fill with placeholder. Oke, seperti ini. Subjudul itu biasanya jauh lebih besar fontnya dibanding body text ya. Jadi tadi kan 8 atau 9, ini kita lebih gede lagi, misalkan 11 ya. 11 pt. Dibedakan ya warnanya ya, untuk menjadi pusat perhatian. Misalkan warnanya orange. Awal sampai akhir itu mungkin ada orang yang tidak ingin membaca itu dari awal sampai akhir, makanya kita perlu sebagai desainer itu membuat satu quote. Jadi kita membuat pembeda secara visual. Jadi misalkan di sini kita berikan warna lain, misalkan oranye atau warna apapun. Jadi kita membuat inti dari berita ini apa gitu. Dibedakan dengan warna dan jenis huruf. Misalkan diberi tanda kutip misalkan ya. Dan ukurannya berbeda dengan body text, jadi jauh lebih besar. Nah, misalkan 11 ya. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian kita juga harus memberikan informasi apa namanya, si penulis ini siapa, misalkan dokumentasinya siapa, misalkan namanya April. Nah, untuk membuat seperti ini, kalian harus perhatikan detail-detailnya. Di dalam majalah atau koran itu ada apa aja elemennya, ada judul, subjudul, body text, ada drop cap ya, ada sumber pastinya. Untuk melihat ini tampilannya secara keseluruhan, kalian klik W atau wartawan ya di keyboard. Nah, seperti ini. Ini tampilannya. Kalau misalkan areanya terlalu berdempetan, kalian boleh digeser seperti apa ya, terserah kalian.
Oke, ini jauh lebih kecil ya dibanding body text. Berarti ini harusnya 6 ya, 6 pt sepertinya. Itu yang di atas, kalau InDesign belum tentu yang apa yang kita lihat, tapi yang kita klik itu adalah yang kita lihat. Misalkan yang posisi yang kita lihat adalah nomor 1, tapi kalau misalkan kita klik nomor 3, walaupun ini posisinya di bawah, itu adalah apa yang kita lihat ya. Kita coba memasukkan teks dengan dokumen gitu. Jadi tadi kan kita simulasi menggunakan placeholder ya, yang bawaan InDesign. Kita coba menggunakan datanya misalkan yang ada di Word. Kita udah ngetik nih, atau udah dapat dari orang jurnalis dari Word gitu ya. Kita klik file, kemudian kita cari place atau Ctrl D. Kemudian cari data kita. Misalkan ini data ya, saya sudah siapkan. Kemudian di open. Nah, di sini ada di kursor ada teks yang di dalamnya. Kalian klik sambil ditarik. Nah, ini datanya yang ada di Word ya. Nah, ini sudah tertempel di InDesign. Kita buat kembali seperti tadi, Ctrl D, Ctrl B, mohon maaf, B. Kalian jangan sampai ada area bolong-bolong seperti ini, karena kalau misalkan dipercetakan, itu udah hitungannya uang gitu. Kalau misalkan ada area kosong tuh bisa dimanfaatkan untuk beriklan gitu. Jadi kalau nge-layout kita sebagai orang desainer benar-benar harus diperhatikan kalau ruang kosong ini masih bisa untuk dipepetkan gitu, bukan untuk memenuhi, tapi emang kalau udah di dunia industri itu ruang kosong itu bisa dijadikan lahan usaha atau lahan untuk beriklan orang-orang gitu. Jadi kita ininya dempetin ke atas ya, misalkan seperti itu. Jangan lupa fitting content. Nah, ini jangan lupa pakai drop cap kembali ya. Kalian bisa tarik ke sini, drag. Oke, nih, ini di kursor sudah ada gambar, jadi kalian jangan diklik sembarangan, karena nanti akan menjadi susah. Pas kalian tarik ini, kita harus tarik. Klik ada garis-garis coklat, ini tandanya kalian untuk besar kecilnya, tapi sambil tekan shift ya, supaya tidak stretch. Tekan shift, digeser. Tapi di sini ada garis biru. Dan nanti kalau kalian tarik, misalkan seperti ini, itu sekaligus memotong, cropping ya. Jadi kaliannya saat memasukkan foto, kalian sebaiknya seperti ini. Sudah di kursor, kalian tarik dan ditekan sesuai area yang kalian inginkan. Misalkan seperti ini. Oke, baik seperti ini ya. Jadi disesuaikan dengan area yang kalian inginkan. Tapi kalau diklik sembarang, tadi harus ditarik-tarik dulu ya. Coba kalian klik W di keyboard. Nah, seperti ini. Jadinya seperti ini. Diatur, diklik, kemudian kalian posisikan seperti ini. Oke, nah seperti ini. Kalau sudah, ini kalian
sudah rapi. Kalau sudah, kalian tinggal diseleksi semuanya, kemudian klik kanan di grup. Jadi supaya tidak berceceran ya. Yang ini juga di grup ya. Klik kanan, seleksi, mohon maaf, klik kanan di grup. Nah, ini sudah menyatu. Ya. Oke, paling itu aja untuk pertemuan pertama ya. Terima kasih, nanti ditunggu tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.